pertama, Bapak Ibu Saudara, saya membaca ayat yang kelima saja. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Apa judul contohnya? Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Bapak Ibu, Sabtu kemarin kita sudah belajar dari hambanya contoh Stella saling melengkapi, ya, saudara. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga hati kita dengan menghadapi suasana-suasana yang sekarang ini kita sedang menjalani. Kata Paulus kepada jemaat Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, perasaan dan pikiran adalah dia memakai bentuknya adalah present aktif imperatif. Artinya adalah orang-orang percaya diperintahkan. Jadi imperatif itu adalah kata perintah dan itu harus dilakukan terus-menerus. Orang yang diperintahkan dia harus melakukan, tidak hanya ketika saat diperintahkan, tetapi perintah itu sudah ada di dalam hatinya dan perintah itu harus dia lakukan terus-menerus tanpa melihat situasi dan kondisi apapun. Dia harus melakukannya. Orang percaya diperintahkan untuk terus berpikir, dalam bahasa Yunani itu proneo, seperti Kristus. Apa yang dipikirkan oleh Kristus, maka kita juga harus memikirkannya dan kita harus mengikutinya. Karena Yesus sudah menjadi contoh bagi kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Paulus memberikan sebuah peringatan penting ini supaya kita mengawal atau memperhatikan pikiran dan perasaan kita dengan serius. Oleh karena kenapa Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ketika pikiran dan perasaan kita tidak memperhatikan dengan serius, maka kita akan mengalami masalah-masalah yang lebih serius dalam hidup kita. Ketika kita lagi galau, ketika pikiran kita lagi kacau balau, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya pasti akan kacau balau juga. Pasti akan salah semuanya. Karena pikiran lagi tidak tenang, hati juga lagi tidak tenang, maka hidup kita pasti juga tidak akan tenang. Segala sesuatunya pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Firman ini mengajarkan bahwa kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita seperti Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, apa yang dipikirkan oleh Kristus, kita harus seperti itu memikirkannya juga. Nah, tanpa keduanya juga kita akan sulit dikatakan sebagai manusia. Artinya tanpa kita ada pikiran, tanpa ada perasaan atau hati, maka kita bukan dikatakan manusia, saudara. Dan seringkali kedua hal ini Bapak Ibu Saudara menentukan langkah-langkah kita dalam mengambil keputusan dan proses lainnya dalam hidup kita, yaitu pikiran kita dan hati kita. Pikiran berisi hal-hal tentang logika, ya, ilmu pengetahuan, atau akal juga yang berhubungan tentang imajinasi atau proyeksi rekaman orang kita. Jadi ada semua dari pikiran kita ini adalah pengetahuan kita, pemahaman kita, semua dari pikiran kita. Tapi perasaan merupakan perkara sensasi rasa yang hanya bisa diakses melalui jiwa dan hati, yaitu rasa senang, bahagia, sedih, atau kecewa, kesal, marah, takut. Ini semua adalah hasil perasaan yang tentu juga ada hubungannya dengan pikiran. Nah, itu yang saya bilang tadi, pikiran kita ini berbicara tentang ilmu pengetahuan, tentang hal-hal yang berpikir. Tapi soal perasaan dalam berbicara tentang kesenangan hidup, rasa bahagia dan kesedihan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, pikiran atau perasaan sangat menentukan tingkat iman kita. Nah, itu tadi saya bilang, ketika pikiran kita, pemahaman firman Tuhan kita dapatkan, tetapi hati kita lagi tidak damai, lagi kesal, maka semuanya juga akan berantakan. Jadi sangat menentukan sekali. Jadi salah satunya bisa mengganggu pertumbuhan iman kita. Jadi pikiran kita kalau kacau, ya hati kita bagaimanapun pasti itu juga. Atau malah dua-duanya saling berkomplain untuk menekan pertumbuhan iman kita. Jadi pikiran dan hati kita kan. Jadi kacau balau semuanya, saudara. Contohnya, pikiran Anda mengetahui firman Tuhan berkata jangan takut, tapi perasaan Anda masih sering diliputi rasa
merasa cemas, khawatir, dihantui dengan ketakutan atau bahkan hal-hal yang sepele. Jadi firman Tuhan kita udah baca, tetapi dalam kenyataannya hati kita tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, maka semua yang kita mau lakukan pun juga pasti tidak akan berjalan dengan baik. Pikiran kita menguatkan kita jangan khawatir, tetapi hati kita masih ada rasa kebimbangan. Jadi saudara udah bertolak belakang, saudara. Jadi juga kalian pasti mendapatkan hasil yang tidak baik. Jadi dalam hal ini kita diajarkan supaya pikiran kita tenang, hati kita tenang, firman Tuhan kita baca, hati kita nyaman, hati kita ada bahagia, maka apapun yang kita lakukan juga pasti mendapatkan hasil yang baik. Jadi Bapak Ibu pasti sudah mengalami hal demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bukan setiap hal yang ditawarkan dunia itu juga buruk adanya. Namun kita perlu memilih dan memilah-milah. Jadi apa yang kita pikirkan, jadi kita harus memilahnya Bapak Ibu Saudara. Kita harus memilihnya, mana yang terbaik, mana yang mendukung iman saya, mana yang mendukung kerohanian saya. Nah malam hari ini kita akan merenungkan tema yaitu bagaimana supaya kita memiliki hati yang murni. Kita sudah memahami tentang dari pikiran, perasaan kita, maka sekarang ini bagaimana supaya kita memiliki hati yang murni, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi lebih berkualitas jika saya dan Bapak Ibu menjadi pelaku daripada firman. Jadi apa yang kita sudah pikirkan, maka hati kita mengikutinya, maka dalam perbuatan pasti akan nyata. Oleh karena itu Yakobus menekankan pentingnya untuk tidak berpuas diri hanya sebagai pendengar atau pembaca firman Tuhan, tapi juga harus melanjutkannya dengan perbuatan-perbuatan yang nyata sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita tidak hanya puas mendengar, kita tidak hanya senang untuk mendengar, kita tidak hanya merasa bahagia untuk mendengar, untuk memahaminya, tetapi lebih daripada itu kita harus melakukan dalam perbuatan kita. Apa buah dari apa yang sudah kita pahami, buah dari apa yang ada dalam hati kita akan terlihat dalam perbuatan kita, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Jadi kamu mendengar firman, pikiranmu sudah memahami firman, hatimu sudah menerima firman, tapi kamu tidak melakukannya, firman Tuhan berkata kamu menipu diri kamu sendiri. Jadi kita yang sudah mengerti firman Bapak Ibu, kita sudah memahami, marilah kita berjuang untuk melakukannya. Marilah kita melakukannya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah di situ kita akan nantinya dibaharui pikiran dan hati kita. Supaya kita memiliki hati yang murni, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus membereskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan di masa lalu kita. Apa itu? Dendamnya kita, sakit hatinya kita, kepahitan yang kita alami. Kita harus membereskan terlebih dahulu, sehingga kita bisa memikirkan apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus sudah taruh di dalam hati kita. Sehingga ketika pikiran kita sudah dibaharui oleh masa lalu kita yang sudah lama kita menjalaninya, sudah dibaharui, hati kita sudah dibaharui. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan seperti firman Tuhan ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini tadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang berada di masa lalu kita, masalah-masalah kita, sehingga hati kita tidak murni lagi, pikiran kita tidak murni lagi, hati kita sudah tidak bersih lagi. Oleh karena kenapa? Karena kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan rasa sakit hati, kepahitan. Nah ini yang dibilang firman Tuhan. Kita sudah mengalami hal itu, maka kita harus menjadi pendoa bagi musuh-musuh kita, saudara. Bukan kita mau balas. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan pun sudah mengingatkan kita agar kita tidak bersuka cita ketika musuh kita terjatuh. Waduh, nah itu orang itu kemarin dia sudah menyakiti saya. Waduh, dia ini sedang sakit, kita bersuka cita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan kita bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Nah itu tadi kalau hati kita belum dimurnikan oleh
kita belum dimurnikan oleh firman, kita bersuka cita, kita happy, waduh musuh saya sudah mati, musuh saya sudah tabrakan, kita senang Bapak Ibu Saudara. Berarti hati kita masih belum dimurnikan oleh Tuhan. Berarti hati dan pikiran kita belum seperti yang Kristus pikirkan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seringkali orang terjebak dan sulit bertumbuh karena masih terbelenggu dengan masa lalu. Jadi kita belum memiliki pertumbuhan iman, hati kita belum dimurnikan oleh Tuhan, karena kita masih menyimpan masa-masa lalu kita yang membuat kita mungkin sakit hati, dendam. Kita memperhatikan kehidupan Paulus. Apa yang dialami oleh Paulus sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Segala sesuatunya dia sudah miliki, bahkan dia melakukan banyak kejahatan. Dia orang yang hebat, saudara. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi semua yang Paulus alami selama ini, semua yang Paulus miliki selama dia belum bertemu dengan Kristus, dia anggap semua itu sampah, itu masa lalu. Masa lalu yang tidak membuat dia bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan, dia semuanya buang. Masa lalu yang membuat hatinya tidak murni untuk datang kepada Tuhan, dia buang semuanya. Masa lalu yang hanya menghambat pertumbuhannya kepada Tuhan, dia harus buang. Nah, itu yang saya bilang tadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita memiliki hati yang murni, pikiran yang murni, hati yang murni, maka semua masa lalu kita yang menghambat pertumbuhan kita untuk datang kepada Tuhan, terkhusus dalam persekutuan doa kita malam hari ini, semua kita harus buang. Masa lalu yang tidak penting kita harus buang. Walaupun masa lalu itu banyak kenangan, saudara. Kenangan yang mungkin happy, tapi ya kalau tidak membangun hati kita, nggak usah kita simpan. Silakan buang. Kita mau damai dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Paulus, kita mengerjakan keselamatan kita dan sudah terbukti bagi kita. Masalahnya seringkali kesalahan masa lalu yang perlu diberikan menjadi penghalang kita untuk menjaga kemurnian hati kita. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini adalah kesempatan bagi iblis berusaha memanfaatkan kesalahan di masa lalu untuk mendakwa kita. Maka aku bilang tadi, kalau masa lalu kita belum kita bereskan, kesempatan bagi iblis untuk membuat kita kembali lagi dalam kehidupan masa lalu kita. Kesempatan iblis sangat besar, saudara. Karena kenapa? Ketika hati kita sudah kita tutup untuk mendengar firman, maka kesempatan bagi iblis untuk memimpin kita kepada masa lalu. Masa lalu yang enak, masa lalu yang menarik, sehingga hati kita yang tadinya sudah mulai bagus, sudah mulai murni, sudah mulai happy, pikiran kita sudah mulai dibaguskan oleh firman Tuhan, maka ketika ada masalah, disitulah iblis datang menawarkan, memberikan hal-hal yang menarik. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita, saudara. Karena hati kita adalah pusat hidup kita. Pusat seluruh hidup kita adalah hati kita. Ketika hati kita sudah kita jaga, maka iblis tidak akan mungkin dapat menggoncangkan iman kita kepada Tuhan. Iblis akan terus berusaha mendakwa atau menuduh kita sampai kita putus asa, yang semakin lama semakin terperosok makin dalam, saudara. Dia selalu berusaha. Saat ini pun dia ada melihat kita juga. Tapi siapa yang konsentrasi, pasti dia tidak akan bisa mempengaruhi. Tapi siapa yang tidak konsentrasi, dia akan bisa mempengaruhi, memasuki pikiran kita sudah tidak kacau balau, masuk di dalam hati kita, maka semua hancurlah konsentrasi kita. Jadi dalam kesenangan kita pun, Bapak Ibu Saudara, iblis akan juga mendapatkan kesempatan yang sama. Yang seringkali dipakai untuk mendakwa adalah dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Bapak Ibu tahu sendiri, dosa apakah? Dosa menipukah, dosa membunuh, apa secara tidak langsung membunuh orang dengan kata-kata, memfitnah orang, itu semuanya bisa dia pakai untuk mengingatkan kita di masa lalu yang enak, supaya kita jauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk membereskan kesalahan di masa lalu, agar tidak ada lagi pijakan bagi iblis untuk menjadikan kita tertuduh. Penting sekali membereskan kesalahan masa lalu, supaya hati kita benar-benar murni, pikiran kita sudah dibereskan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, supaya kita memiliki hati yang murni, hidup bersama, seperti firman Tuhan tadi di ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupnya bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Hidup bersama artinya adalah satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, saudara. Jadi karena kita tadi sudah membereskan masa lalu kita, saya percaya setiap yang mau hidup bersama di dalam Tuhan, pasti mereka memiliki satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mereka sudah dibersihkan oleh Tuhan, pasti hati mereka semua murni. Mereka mau mengasihi, mereka saling menunggu satu dengan yang lain, mereka saling mendoakan, mereka saling memikirkan apa yang harus mereka lakukan dalam persekutuan kita, dalam persekutuan mereka, dalam persekutuan pribadi mereka. Tidak ada di sana yang mengkhianati, tidak ada yang di sana hanya mencari kesempatan, tidak ada di sana dalam hidup bersama kalau sudah hidup di dalam Tuhan yang hanya sandiwara, tidak ada. Karena masa lalu sudah dibereskan, mereka sudah memiliki hati yang murni, hati yang baik, hati yang benar-benar mau bertumbuh bersama, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi malam hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, inilah kesempatan bagi kita mengoreksi diri kita. Di saat virus corona ini ada, pasti hati kita bergejolak semuanya, saudara. Banyak masalah, tapi firman Tuhan malam hari ini, bereskan masa lalu, hiduplah bersama dengan orang-orang yang sudah dibangun oleh Tuhan. Berkumpullah mereka, satukan kasihmu, satukan jiwamu, satukan tujuan, bersekutu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mulailah dari hati kita, murnikan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam hal ini ialah kebersamaan untuk mencapai keselamatan yang sempurna. Jadi ketika kita sudah berkumpul, kita berdoa bersama, memikirkan bagaimana hidup saya menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidup saya menyenangkan hati semua orang, bagaimana hidup saya menjadi berkat. Karena kenapa? Yang pertama tadi, masa lalu kita sudah kita bereskan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita hidup bersama dengan orang-orang yang sudah beres hidupnya di hadapan Tuhan, yang sudah beres hidupnya dan yang sudah dimurnikan hatinya oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, yang percaya Bapak Ibu malam hari ini pasti diberkati oleh firman Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan malam hari ini, mengingatkan kami supaya hati kami murni. Dan kami harus melakukan yang terlebih dahulu dalam masa lalu kami harus dibereskan. Yang kedua, ketika kami sudah dibereskan, kami harus hidup dalam persekutuan bersama setiap orang yang sudah merasakan pengampunan, yang sudah menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu,